Karena ingat, yang menentukan kelamin si anak jadi cewek cowok itu sperma. Yang menentukan kelamin si anak jadi cewek cowok itu sperma. Sekarang ikut tombol merah. Ya. Ya. Sudah bersama Dr. Irham Suhaimi. Halo Tia. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita dapat jadwalnya Dr. Irham Suhaimi ya. Ini Dr. Irham ini adalah dokter bayi tabung yang ngehits banget di Morula BIC Menteng. Wah, berlebihan. Enggak, aku nggak berlebihan. Coba tolong komen ya, ini pasien-pasiennya Dr. Irham. Karena kalau misalkan aku ngepost di Instagram tuh kan, langsung pasiennya, dokterku sayang ya. Langsung pada heboh. Saling sayang bukannya. Fanatik gitu. Nah hari ini kita janjian buat TikTok ya. Nice. Keluarga Itik mau talking. Ini di luar sana tuh banyak banget kalau udah ngomongin infertilitas ya dok. Yap. Kalau infertilitas ini udah banyak banget. Itu pertanyaannya luar biasa banyak. Kayak misalkan, dok, aku tuh nggak mens gitu. Itu sebenarnya kapan sih waktu yang tepat buat aku cek ke dokter kita tuh subur atau enggak? Jadi kita bicara infertilitas. Jadi kebalikan dari fertilitas. Jadi kalau fertilitas itu kesuburan, infertilitas dari gangguan kesuburan. Itu dinyatakan tidak subur kalau sudah setahun menikah. Tanpa kontrasepsi dan nggak jauh-jauhan. Jadi kalau udah setahun sebaiknya pasangan itu mulai datang ya visit dokter lah. Takutnya ada problem apa. Prinsipal dari pengobatan infertilitas itu makin awal makin bagus. Malah pencegahan lebih baik karena penyakit-penyakit seperti infeksi, penyakit-penyakit menular. Jadi makin dini makin baik. Karena salah satu faktor yang penting dari pengobatan infertilitas adalah usia si wanitanya. Jadi makin dia lebih muda, chance dia untuk berhasil juga insya Allah makin besar. Oke, jadi sebenarnya jangan takut buat periksa ya. Yep. Kalau udah nikah 1 tahun, terus belum ada tanda-tanda, mendingan dicek dulu. Kalau ada apa ataupun tidak ada apa-apa, paling nggak kita tahu mau ngapain gitu loh. Iya. Salah satu yang penting dalam treatment fertility itu atau infertilitas ini adalah planning. Karena ini berbicara dengan waktu. Nah kalau misalnya cek di awal itu ada yang namanya basic infertility screening ya kalau nggak salah ya. Itu gimana sih dok? Paling baik tuh datang ke dokter itu waktu si wanitanya lagi haid. Oh jadi kalau ke dokter pas lagi haid? Pas lagi haid justru ke dokternya. Oke, haid hari keberapa? Paling telat hari ke-5. Karena di situ kita mau melihat kondisi rahim pada saat haid gimana. Karena haid itu kayak titik nadir dari satu siklus seorang wanita. Jadi semua balik ke nol, mulai lagi. Jadi wanita tuh siklusnya kalau lihat gelombang ada naik turun sampai subur puncaknya. Jadi apa yang bisa dilihat pada saat haid itu dok? Satu, rahim. Yang paling bagus juga untuk menghitung cadangan telur si wanita. Untuk melihat kista juga paling bagus saat haid. Jadi itu kenapa saat haid dipentingkan untuk dilakukan USG di situ. Berikutnya pemeriksaan basic yang dilakukan pada wanita dulu ya adalah cek saluran tuba. Jadi HSG. Tahu. Udah jago. Dokter Tia sudah IVF 1, sudah IVF 2, sudah IVF 3. Jadi S3. Berarti iya deh. Jadi HSG. Ya, HSG. Sebenarnya pemeriksaan ada beberapa metode. Ada pendekatan SIS namanya. Apa itu, Dok? Itu saline diinjeksi pakai cairan NaCl. Terus di USG. Nanti tapi emang yang sejauh ini yang paling efektif dan akurat dan paling simpel HSG. Karena sebenarnya kalau kita bicara yang paling akurat sih laparoskopi. Tahu dan laparoskopi? Iya makanya. Kalau ngecek doang. Kan dibius. Iya. Terus pembedahan, belum risikonya gitu kan. Mungkin kalau laparoskopi lebih sekalian nanti ngebersihin atau gimana? Ya kalau diperlukan nanti. Jadi makanya lini pertama sejauh ini masih HSG. Kemudian ada lagi USG masa subur untuk melihat telur-telur yang tadi kita lihat start di waktu haid itu kecil-kecil, nanti pas masuk subur berkembang dengan baik nggak, ukurannya tercapai nggak, dinding rahimnya cukup nggak. USG masa subur ini bukan pada saat di hari mens. Bukan. Nah itu hitungannya? Biasanya hari ke-12, hari ke-13. Ini kalau bagi orang-orang
wanita-wanita yang haidnya standar ya. Pada wanita yang haidnya ngaco, itu datang kapan aja. Soalnya kalau udah ngaco terus nunggu haid lagi, apalagi PCO, kadang baru sekali 3 bulan, sekali 6 bulan juga ada kadang ya. Nggak perlu. Jadi kalau emang udah jarang haidnya atau nggak teratur, datang aja. Tua, wanita. Kalau pria juga harus ya. Nggak bisa, harus berdua. Ya, berdua. Jadi si cowok juga dapat bagian. Karena faktor cowok juga berperan dong dalam memiliki keturunan. Baru nanti bisa disimpulkan hasil spermanya apakah normal, apa kurang baik, apa tidak baik, atau ya ada tingkatan-tingkatannya. Karena tuh ada yang apa ya dok, kalau nggak salah ya, contohnya gue itu kalau nggak salah ada terato. Jadi macam-macam. Kalau dari segi jumlah, ada yang mulai dari oligo namanya kalau kurang, sampai kripto kalau kurang banget, sampai azo kalau nol spermanya nggak ditemukan sperma. Kalau untuk kualitas, kalau geraknya kurang itu disebut asteno. Ya, jadi kurang lincah gitu ya. Kan sperma harus berenang gitu. Gue bayang dong bentuk sperma ya, kayak kecebong ya. Iya benar. Kepala bulat, ada lehernya dikit, ada ekor. Jadi kalau misalnya ekornya putus atau kepalanya cabang 2, ya kepalanya peyang atau ya ada nggak sempurna, itu akan dihitung nanti berapa persentase yang sempurna, berapa yang tidak sempurna. Itu baru namanya terato. Oke, jadi ada 5 itu ya dok ya. Nah, dikatakan bisa hamil untuk laki-laki nih, dikatakan bisa menghamili wanita dengan proses alami jika jumlahnya dan bentuknya seperti apa? Sebenarnya harus normal dong. Yang dibilang bisa alami itu kan proses normal, which is memerlukan sperma yang juga kondisinya normal, dan wanitanya juga harus normal. Jadi kalau udah ada masalah baru biasanya ya misalnya terato atau steno, opsi-opsinya kan juga banyak nanti, apa perubahan pola hidup atau ada emang background penyakit yang harus dibenerin, misalnya diabetes, penyakit jantung, kolesterolan gitu. Zaman sekarang kan kerjaan orang bisa hampir 24 jam ya. Stres sih ya. Itu juga sangat mempengaruhi. Polusi udara itu kan juga bisa merusak sel-sel untuk produksi sperma. Nah dok, langkah kedepannya nih, kalau memang udah tahu ternyata ada masalah dengan fertilitas, ada infertilitas gitu. Terus apa aja sih dok yang bisa diambil untuk perjuangan untuk mendapatkan bayi? Opsinya banyak. Kalau paling simpel ya paling obat-obatan. Misalnya si wanita haidnya nggak teratur, masa suburnya nggak jelas kapan, itu kan bisa pertama suruh diet pasti ya, olahraga untuk nyuburin. Kalau kita bicara statistik sekitar 60-70% tanpa ada masalah lain biasanya sih hamil alami bisa tuh, selama haidnya bisa diatur dengan obat. Kadang untuk nyari dosis yang cocok ini yang kadang langsung ketemu, kadang perlu dinaikin, perlu turun, perlu ganti obat. Setelah itu dari pihak pria juga kita lihat, misalnya oh ini spermanya nggak rusak-rusak amat nih, masih bisa. Itu opsinya juga obat-obatan juga banyak, seperti antioksidan, perbaikan pola hidup, stop merokok. Ya itu udah jelas. Terus naik lagi, misalnya ini tuba udah rusak dan nggak bisa bener, hanya tinggal bayi tabung. Karena bayi tabung nggak perlu tuba. Jadi untuk yang memang tubanya udah tersumbat kanan dan kiri, atau mungkin udah dipotong, kan banyak juga yang kejadian ambil di luar kandungan, dipotong. Jalan satu-satunya adalah bayi tabung. Sedangkan insem, berarti insem dan alami itu membutuhkan tuba yang sehat. Satu aja boleh nggak dok? Boleh. Nggak harus dua-dua kok punya tuba untuk bisa hamil alami dan inseminasi. Selama wanita itu punya satu tuba yang sehat, dua hal itu masih memungkinkan dikerjakan. Tapi kalau udah dua-duanya udah nggak ada atau udah rusak, harus bayi tabung. Tapi kalau insem nih dok, aku pengen tanya sedikit gitu kan, ada yang kanan dan yang kiri. Misalkan sebelah kiri tersumbat, berarti yang sebelah kanan masih bisa digunakan. Itu apakah pada saat insem itu akan diarahkan ke kanan atau enggak? Enggak, nanti sperma itu akan dengan alat kan, kayak embryo transfer. Jadi dimasukin ada spekulumnya, nanti dimasukin pakai kateter halus, masukin ke rahim. Sperma disemprotkan dalam rahim, tapi somehow sperma itu kan punya kemampuan untuk mendeteksi oh telurnya ada di sebelah situ tuh. Dan kalaupun secara mekanik tuba yang sebelah yang satu udah nggak berfungsi, udah tersumbat, otomatis sperma jalan ke tempat yang jadi memang harapannya juga masih lumayan besar, besar untuk kok. Jika sel tubanya cuma satu aja. Tapi apa kabarnya dengan PCO gitu? Kalau PCO, inti masalahnya kan gimana memproduksi telur yang matang. Itu yang nggak bisa dilakukan pada orang-orang PCO. Tubuhnya nggak mampu mengelola itu sendiri gitu loh. Ya masalah dasarnya ada masalah di metabolisme gula. Jadi kenapa selalu iming-imingin diet, olahraga,
olahraga. Karena dengan metabolisme yang masih kacau itu, kadang obat-obat pun responnya jadi kurang baik. Nah, jadi kalau untuk PCO sendiri tidak disarankan untuk inseminasi. Sarankan, malah alami pun masih banyak PCO yang hamil. Oh, jadi memang ada tahapan-tahapannya dulu untuk menuju akhirnya ke proses bayi tabung. Apa sih dok yang bisa menguatkan kita nih akhirnya kita bisa memutuskan, oke, kayaknya ini kita harus menempuh jalan bayi tabung? Ya, setelah pemeriksaan dasar tadi kita lakukan, akhirnya dapat data. Ada data sperma, ada data tuba, ada data. Tentu nanti dokternya akan ngasih tahu dong, kalau kondisi begini opsinya apa, dengan chance masing-masing berapa. Ya tentu sejauh ini bayi tabung masih mempunyai porsi yang tertinggi dalam sukses, paling besar. Dalam arti untuk mencapai hamil memang lebih cepat, tapi belum tentu juga. Yang hamil alami juga bukan sedikit. Iya, banyak juga. Banyak ini juga udah banyak yang hamil dengan hanya pengobatan aja. Kita kembalikan ke pasien. Ini loh opsinya ini dengan masing-masing sukses yang berbeda-beda. Gitu. Jadi memang nggak bisa langsung dijelaskan secara gamblang kepada semua orang. Memang harus di-set satu orang per satu orang ya. Karena itu sangat personalized ya customnya. Personalized itu artinya itu juga nggak satu orang, tapi antara dua orang, suami dan istri. Faktor suaminya gimana, faktor istri gimana, baru kita gabungkan gitu ya. Gitu. Dan jangan sampai juga kalau misalkan bayi tabung tapi stres. Aku ya menjalankan bayi tabung itu dengan sangat senang, dengan sangat sukacita. Jadinya kita jadi kayak mempunyai satu tantangan, tapi kita juga harus maintain stres kita. Terus kerjasama antara suami dan istri sangat juga penting. Ya. Makanya aku pengen bayi tabung lagi. Tagihan. Nah, dok, ini ada titipan beberapa pertanyaan. Aku bacain dulu. Nah, ini dia dari Mami_Alpha. Kalau kita anak pertama dapetnya normal, terus sudah lama nggak dapat anak lagi, itu gimana? Harus program kah, dok? Yang pasti periksa dulu. Kenapa? Emang bisa ya dok? Kalau misalkan yang pertama dapetnya gampang gitu, ibarat kata dikedipin hamil, gitu. Terus lama-lama kok udah 5 tahun, 6 tahun nggak hamil lagi? Nggak jarang. Itu yang kita bilang secondary infertility. Jadi infertility itu ada yang primary, ada yang secondary. Secondary ini yang artinya udah pernah punya, tapi tiba-tiba yang buat berikutnya kok nggak bisa. Ya namanya kita hidup ya. Ada aja gangguan kesehatan misalnya, punya diabetes nggak terkontrol si suaminya, itu otomatis merusak sperma. Atau di perjalanan terjadi endometriosis yang merusak tuba dan atau merusak lingkungan panggulnya sehingga kesuburannya terganggu, bisa juga gitu. Jadi ada yang namanya secondary infertility. Jadi sebaiknya walaupun sudah punya anak dan dapetinnya gancil banget gitu. Nah kalau udah ada kayak kesulitan-kesulitan gitu, langsung periksa ke dokter kandungan terdekat. Ingat, jangan ditunda-tunda. Next, ini dari Nobidora 24. Sudah punya 2 anak perempuan. Kepengen punya anak laki-laki dong. Amin. Nah ini gimana dok? Macam-macam sih teorinya ya. Dari yang paling simpel alamiah itu mengatur waktu berhubungan, sampai yang teknik paling tinggi juga sekarang bayi tabung udah bisa menseleksi jenis kelamin. Jadi embrio-embrio yang diproduksi dari proses bayi tabung tadi diseleksi dulu tuh, dicari tahu secara kromosomnya normal dan tidak normal, yang cowok yang mana, yang cewek yang mana, itu bisa diketahui. Oh dari PGT-A itu ya? PGT-A itu. Memang dari awal mungkin spermanya akan dipilih dulu ya. Jadi nanti kita lebih menilai dari sifat berenangnya si sperma itu yang membawa gen X atau Y. Karena ingat, yang menentukan kelamin si anak jadi cewek cowok itu sperma. Yang menentukan kelamin si anak jadi cewek cowok itu sperma. Semua. Nggak ada cewek-ceweknya sama sekali. Jadi artinya gini, semua sel telur itu membawa kromosom X. X itu cewek, itu dari telur. Kalau dia ketemu sama sperma yang mengandung kromosomnya Y, keturunannya nanti cowok. Tapi kalau ketemu sama sperma yang membawa kromosomnya X juga, jadi XX, berarti anaknya cewek. Jadi dari tahap insem pun telah dilakukan pemilihan sperma tersebut. Alami kan tadi cuma ngatur waktu. Kalau inseminasi itu sperma udah dipilih yang kira-kira misalnya pengennya anak cowok, masukin sperma yang bertabiat membawa kromosom Y supaya anaknya bisa cowok. Chance keberhasilannya spermanya sudah dipilih akan lebih tinggi. Akan lebih tinggi. Setelah spermanya pun dipilih, embrio yang jadi pun dicek lagi beneran cewek yang mana, yang cowok yang mana. Nah kalau sudah di PGT-A berarti udah hampir bisa dipastikan hampir 100%. 100%. Yang 100% punya Allah lah. 97% lah. Dok mungkin ada pesan-pesan nggak nih dok buat teman-teman di luar sana biar semangat gitu berjuang untuk mendapatkan garis 2? Yes, amin. Amin. Iya, semangat ya. Yang penting semangat. Terus yang benar yang dia bilang tadi,
tadi masalah stres dan sebagainya, ini memang banyak terjadi di pasien sampai hal-hal kecil pun sangat mengganggu akhirnya gitu loh. Jangankan yang IVF, yang program alami aja yang stresnya berlebihan juga ada banyak gitu. Karena stres itu kebetulan penelitiannya juga banyak yang bilang menurunkan angka keberhasilan. Jadi sayang kalau kita melakukan stres-stres yang nggak perlu gitu ya. Tolong diperhatikan ya stresnya ya. Dan tolong dibantu para suami, istrinya, tolong yang lagi marah-marah itu disayang-sayang. Dipeluk aja iya, gitu bener. ya kan, lagi marah-marah dipeluk aja. Saling dukung pokoknya. Iya saling benar. dukung. Pokoknya di luar sana mungkin yang punya masalah fertilitas atau infertilitas, jangan pernah takut untuk cek ke dokter. Lebih baik kita tahu dan kita juga bisa segera tahu solusinya bagaimana. Ya, solusinya bagaimana dengan harapan keberhasilan lebih tinggi. Sayang kalau dibuang-buang waktunya. Betul gitu. Jadi sekarang udah nggak ada nih, kan baru pernikahan 2 Baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Ntar deh. Sabar dulu Iya, gitu. iya. Nanti ketika baru mau program bayi tabung atau mau program apapun setelah 8 tahun, at the end nyesel gitu. Walaupun udah berhasil, kenapa nggak program dari dulu gitu. Makasih banyak Dokter Ilham. Sama-sama, Ti. Udah menyempatkan untuk cerita-cerita ke kita, memberikan Dengan pengetahuan. senang hati. Nah, Dokter Ilham ini praktek di 2 rumah sakit. Yang pertama, bener ya dok ya? Dua. Sopai banget ya. Enggak, kamu kan emang full informasi. Hafal ya, aku udah hafal, udah searching juga. Yang pertama di RSIA Bunda Menteng, yang kedua itu ada di Morula BIC Menteng. Jadwal prakteknya Tiap hari lah, Senin tiap sampai hari. Sabtu. Senin sampai Sabtu. Iya. Minggu jika diperlukan ada juga. Dan kata aku ya, ibu-ibu yang pengen lahiran normal, Dokter Ilham ini sangat sabar. Insya Allah. Aku lagi, aduh dokter juga, iya bu, terus di sebelah kedengeran. Makasih banyak Dokter Ilham. Sama-sama ya, Tia. Aku taruh di sini ya. Kalau misalnya kalian mau info Terima lanjut kasih. lagi tentang Dokter Ilham, itu bisa dicek di sini. Semoga bermanfaat ya. Harus bermanfaat. Amin. Kita pamit. Iya, bye-bye. Dah. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, subscribe. Teng tong. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.